今天便由我来打头阵。你可别搞砸了。知道了。什么鬼东西？看你身后。我的灵力攻击竟然无效！雨枫，快跑！等等我！哎呀，我的屁股！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih memperlihatkan Wujo yang bersiap untuk memasuki wilayah alam kegelapan. Diketahui Wujo memanglah telah dimintai oleh Qinci untuk dapat memasukinya karena diperkirakan di sana terdapat sebuah harta yang sangat misterius. Awalnya Wujo masih menolaknya guys dengan alasan Qinci ini tengah berbohong yang bahkan Wujo sampai mengira nih Qinci telah melakukan sebuah trik. Tapi pada akhirnya ia pun menjadi percaya yakni setelah mendapatkan penjelasan tentang spoiler tempat tersebut dari Xiao Yao. Alhasil karena seperti itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk bersama-sama. Setelah memasukinya semua orang kemudian dihadapkan dengan adanya sebuah jembatan yang menjadi jalan agar dapat memasukinya. Baik Wujo, Yupeng dan kedua orang lainnya mereka menjadi terkejut dengan keadaan di tempat ini yang begitu sepi. Wujo bilang tempat ini sangatlah menyeramkan. Selain suasananya yang gelap guys, di sana juga terdapat aura kuat yang menakutkan. Di sana Wujo sampai kembali bertanya pada Qinci tentang keberadaan tempat ini yang adalah tempat persembunyiannya. Dia lantas membenarkannya kalau selama ini ketika dirinya dalam bahaya, Qinci selalu pergi ke tempat ini untuk melakukan persembunyian. Tapi sejauh ini Qinci selalu berada di luar pintu masuk tempat itu dan belum pernah memasukinya. Jadinya karena seperti itu Yupeng menjadi antusias yang bahkan ia seperti sangatlah senang. Karena dengan begitu ia pun lalu bertekad untuk memasukinya dan memimpin semua orang. Segera Yupeng melangkah maju sembari berharap bertemu dengan sosok hantu di tempat ini. Sontak saja melihat itu Yao Yao kemudian mengingatkan nih kepada Yupeng untuk tidak boleh gegabah. Di mana di tempat ini bukanlah tempat rekreasi, melainkan adalah alam kegelapan yang pasti sangat berbahaya. Namun perkataan itu si Yupeng enggak menghiraukannya guys, dan dia pun malah pergi memasukinya. Setelah itu semua orang pun mulai menapaki jembatan itu untuk bisa sampai ke tempat misterius. Mereka perlahan berjalan sembari melirik ke sana kemari berharap tidak menemukan sesuatu yang menakutkan. Dan ya jelas saja tempat semacam ini mana mungkin guys tidak ada penghuninya. Terlihat saat mereka mulai berjalan tak disangka ada sekelebat aura muncul di tempat itu. Saat ini baik Wujo dan yang lainnya mereka masih belum menyadarinya. Yang ada di sana Wujo dan Qinci malah bersantui membicarakan tentang perasaan Qinci kepada Wujo. Qinci merasa kalau Wujo ini ternyata menyukainya. Hal itu dia buktikan dari pertanyaan Wujo tadi yang dia merasa Wujo sangatlah peduli padanya. Meskipun pada akhirnya Wujo bilang dia tidak menyukainya, tetapi selama Wujo peduli dengan Qinci maka sudah cukup senang. Di sela obrolan mereka tiba-tiba aura yang tadi pun muncul. Sontak saja semua orang dibuat kaget dan mulai mewaspadainya. Yao Yao kemudian mengeluarkan sebuah cahaya dari tangannya berharap bisa melihat sosok aura tersebut. Tapi ternyata di saat itu tiba-tiba aura merah pun datang dan menyerang Yupeng. Yang ternyata itu adalah sosok kunang-kunang. Namun apa yang terjadi? Yupeng awalnya merasa tenang kalau yang dilawannya tadi itu sudah tewas. Tapi perkiraan itu salah, yang mana setelah membantai salah satunya, kali ini terlihat muncul beberapa aura merah lagi yang datang mengepung mereka. Meski begitu, Yupeng tidaklah takut, ia kembali meladeninya dan membantai semuanya.
Ujo merasa sangat kagum dengan kekuatan Yupeng. Ia merasa pergerakan Yupeng ini sangatlah luar biasa. Yang tentu saja pujian itu langsung membuat si Yupeng merasa bangga. Hingga akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya si Yupeng yang terus mengoceh Ujo lantas menghentikan semua orang karena dirinya melihat ada sesuatu yang aneh. Yupeng awalnya masih terlihat biasa saja guys dan menanyakan kepada Ujo ada apa dengan mereka semua. Yang bahkan si Yupeng masih sempat berbangga diri dan seakan merasa semua orang kini telah mengaguminya. Tapi ya, seketika si Yupeng menjadi kaget bukan main, yaitu setelah dia melihat ada sesuatu di belakangnya. Si Yupeng langsung kabur dari tempat itu karena dia merasa telah bertemu dengan hantu. Yao Yao menyangkalnya kalau itu bukanlah hantu, melainkan sosok mayat yang sudah diawetkan. Mendengar itu, si Yupeng kembali bangkit dan kembali melihat ke semua mayat tersebut. Yang pada akhirnya si Yupeng menjadi tak menyangka guys, kalau ternyata mayat-mayat ini bukanlah sosok mayat dari orang sembarangan. Melainkan mayat ini merupakan sosok praktisi kuat di masa lalu. Yaitu ketua sekte Lautan Bintang, ketua ajaran kuno, dan dekan Akademi Yin Yang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentu mendengar ungkapan itu Ujo menjadi penasaran siapakah mereka ini, kok si Yupeng mengetahuinya ya. Yupeng menjelaskan semua mayat di tempat ini sebenarnya adalah mayat para master yang memiliki kekuatan luar biasa. Di mana si Yupeng mengatakan para master ini telah hidup sekitar ribuan tahun yang lalu, yang bahkan kekuatannya sudah sebanding dengan seorang kaisar. Menurut Yao Yao, semua orang-orang ini dikabarkan telah menghilang secara misterius. Yang akhirnya ternyata mereka malah menemukannya di tempat ini yang tentu saja sudah tiada. Ujo sedikit bingung dengan semua informasi ini. Ia kembali mulai berpikir hingga mengira-ngira kalau hal itu ternyata benar adanya. Maka jika semua praktisi ini digabungkan, hal itu pasti saja akan mengguncang daratan Jiujo. Tapi malah mati di tempat ini ya. Meski begitu si Yupeng tidaklah mendengarkan Ujo dan dia tetap percaya kalau orang-orang ini beneran sangatlah kuat. Di sela perdebatan itu, si Yupeng kemudian mulai berpikir dan mulai mengira di tempat ini pasti saja ada harta karunnya. Ia perlahan mulai mencarinya hingga akhirnya ia pun menyentuh salah satu mayat di sana. Dan apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba saja salah satu mayat yang tadi dipegangnya tiba-tiba bereaksi dan berubah menjadi sosok berwarna hijau. Sontak Yao Yao yang melihatnya ia pun memarahinya dan menyelamatkannya. Akan tetapi aura ini meskipun telah terbelah, tapi tiba-tiba kembali menyatu dan hal itu membuktikan nih kalau serangan Yao Yao barusan tidaklah mempan. Alhasil karena seperti itu Yao Yao kemudian menyuruh semuanya untuk lari saja. Di belakang mereka ada sekitar 3 bola cahaya yang kini mengejar, yang bahkan salah satunya berhasil mengenai Yupeng. Jadinya dengan begitu si Yupeng malah terkepung membuat Yao Yao pun kembali untuk menyelamatkannya. Dengan cambuknya, Yao Yao membawa si Yupeng dari kepungan cahaya di sana. Tapi jelas pengejaran tidak sampai di situ. Ketiga cahaya itu kembali melakukan pengejaran dan kini mereka mengejar Yao Yao. Sampai akhirnya entah kenapa cahaya-cahaya ini kemudian menyerang mereka dan akhirnya mampu mengenai Kinci. Di saat terakhirnya beruntung Ujo dengan sigap segera mengeluarkan kekuatannya dan akhirnya mampu menghancurkan salah satunya. Menyadari serangannya dapat berguna, Ujo akhirnya mengerti jika cahaya ini bisa dikalahkan dengan kekuatan darah. Tapi meski begitu, semua orang di tempat ini termasuk si Yupeng itu tidak bisa menggunakan kekuatan darah. Alhasil karena seperti itu Ujo pun terkejut dan memilih untuk menyuruh Kinci segera mengirim semua orang keluar dari sini. Tapi Kinci tidak bisa melakukannya. Karena untuk menggunakan formasi itu diharuskan lingkungan di sekitarnya merasa tenang dan tidak kacau seperti ini. Ujo berpikir sejenak hingga akhirnya ia memiliki ide guys, yaitu dengan menggunakan mangkuk ajaibnya untuk membangun sebuah formasi pertahanan. Selain itu Ujo juga berusaha untuk meledakkan formasinya itu akhirnya mampu meratakan semua cahaya di sana.
Setelah itu Xiu Peng segera meminta Qinci untuk mengeluarkan mereka semua. Tapi Wujo menghentikannya karena di sana ia melihat adanya sebuah benda yang tentu saja ini merupakan kekuatan energi darah yang ada di tempat ini. Yang tepatnya nama dari benda ini adalah darah origin. Lalu apakah darah origin itu guys? Apakah benda ini benar-benar kuat ya? Dan karena ceritanya sudah usai, maka kita langsung masuk aja ke spoiler episode selanjutnya. Dari cuplikan episode selanjutnya bisa dilihat kalau nampaknya darah origin ini sangatlah bermanfaat. Terbukti setelah mendapatkannya si Wujo menjadi sangatlah senang. Yang bahkan semua orang saat ini tidak jadi untuk keluar dari tempat ini dan malah kembali mencari cahaya hijau demi mendapatkan darah origin. Tapi tak disangka di saat mereka masuk berburu darah origin, tiba-tiba di kedalaman tempat ini semua orang kembali dikejutkan dengan kemunculan sebuah tangan raksasa yang keluar dari dalam lapak. Monster apa lagi ya? Semakin seru aja guys. Oke, cerita beres dan spoiler singkat juga beres. Jadinya karena semuanya sudah beres, maka Mimin sudahi aja untuk pembahasan kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.